Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin. Saya dari kelas 1 SI 4A. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang best practice dan pola tes unit. Best practice secara arti kata adalah praktik terbaik. Jadi dapat diartikan sebagai praktik terbaik untuk merancang program komputer. Lalu, kenapa harus ada best practice? Kenapa sih best practice itu harus ada? Seperti ini. Misalkan kita memasak. Best practice dari memasak antara lain 1. Tidak hangus, rasanya enak atau tidak hambar, aromanya menggugah selera, penampilannya menarik, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan pemrograman. Program yang baik itu contohnya seperti yang mudah dipelajari oleh pengguna lain, efisien dalam penggunaan memori, expandable, penulisan baris kode yang mangkus, mengikuti kaidah pemrograman seperti dry, don't repeat yourself, single source of truth, dan banyak lagi. Semua itu dilakukan untuk menghasilkan program yang terbaik, berkualitas, dan mudah untuk dikembangkan. Best practice dalam pengembangan perangkat lunak merujuk pada praktik terbaik yang telah terbukti menghasilkan kode yang lebih berkualitas, mudah dipelihara, dan mudah diperluas. Dalam konteks ini, best practice berkaitan dengan pengembangan tes unit yang merupakan jenis tes perangkat lunak yang memeriksa unit-unit terkecil kode secara terisolasi. Nah, berikut adalah beberapa best practice yang terkait dengan pengembangan tes unit. Untuk yang pertama, memisahkan kode dari lapisan input-output. Saat menguji unit kode, disarankan untuk memisahkan kode yang berhubungan dengan interaksi dengan sistem luar seperti database, jaringan, atau sistem berkas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti penggunaan mock objects atau stubs. Dengan memisahkan kode dari lapisan input-output, tes unit menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan lebih fokus pada unit kode yang sedang diuji. Yang kedua, menjaga kode agar tetap sederhana dan mudah dibaca. Kode yang sederhana dan mudah dibaca memiliki manfaat yang penting dalam pengembangan tes unit. Hal ini memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Dalam konteks ini, sebaiknya kode unit memiliki satu tanggung jawab utama, menggunakan nama variabel dan fungsi yang deskriptif, dan mengikuti prinsip-prinsip desain yang baik. Menggunakan teknik mock dan stub. Teknik mock dan stub digunakan untuk mengisolasi unit kode yang diuji dari dependensi eksternal, seperti panggilan ke database atau layanan web. Mock objects adalah objek tiruan yang digunakan untuk mensimulasikan perilaku objek sebenarnya dalam tes. Stub, di sisi lain, adalah implementasi yang menggantikan dependensi eksternal untuk menghasilkan hasil yang diketahui dan dapat diuji. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat menguji unit kode secara terisolasi tanpa harus bergantung pada lingkungan eksternal yang mungkin tidak stabil atau sulit dikendalikan. Dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan best practice dan pola tes unit ini membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak, mempermudah perubahan dan pemeliharaan kode, serta mempercepat siklus pengembangan dengan memungkinkan deteksi kesalahan lebih awal dan secara otomatis. Berikut ini adalah beberapa contoh praktik terbaik dan pola tes unit yang mungkin dapat diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk yang pertama, yaitu memisahkan kode dari lapisan input-output. Yang kedua, menjaga kode tetap sederhana dan mudah dibaca. Yang ketiga, menggunakan teknik mock dan stub. Yang keempat, menulis tes unit sebelum mengimplementasikan kode. Yang kelima, melakukan pengujian pada berbagai skenario dan batasan. Yang keenam, menerapkan prinsip satu tes, satu konsep. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Meli Agustin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.